Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Rasya Talita Anindya Hasibuan dengan NIM 2533016411173 dari Farmasi kelas 2D semester 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai peran antioksidan dalam mengurangi stres oksidatif pada penderita diabetes mellitus atau disebut dengan DM. Nah, apa itu DM? DM ini merupakan penyakit metabolik kronis yang ditandai dengan kadar glukosa darah yang tinggi atau disebut juga dengan hiperglikemia. Nah, kondisi ini terjadi karena tubuh kita dapat memproduksi insulin dalam jumlah yang cukup, seperti pada diabetes mellitus tipe 1, atau karena tubuh tidak dapat menggunakan insulin secara efektif atau yang dikenal sebagai resistensi insulin pada diabetes mellitus tipe 2. Nah, saat ini diabetes sedang menjadi salah satu masalah kesehatan terbesar di dunia karena dianya dapat menyebabkan berbagai komplikasi seperti penyakit jantung, gagal ginjal, kerusakan saraf, hingga gangguan penglihatan. Namun, selain kadar gula darah yang tinggi, terdapat faktor lain yang berperan penting dalam perkembangan diabetes, yaitu dinamakan dianya stres oksidatif. Oleh karena itu, pada presentasi ini kita akan membahas bagaimana stres oksidatif terjadi dan bagaimana antioksidan dapat membantu mengatasinya. Yang kedua, konsep stres oksidatif. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan stres oksidatif? Stres oksidatif adalah suatu kondisi ketika jumlah radikal bebas atau reaktif oksigen spesis yang dinamakan ROS lebih banyak dibandingkan kemampuan antioksidan tubuh untuk menetralkannya. Nah, para penderita diabetes, kadar glukosa darah yang tinggi menyebabkan produksi ROS meningkat melalui beberapa mekanisme. Yang mana pertama, glukosa berlebih masuk ke dalam mitokondria sehingga meningkatkan produksi superoksida. Yang kedua, terbentuk advanced glycation end products atau AGEs, yaitu hasil ikatan antara gula dengan protein yang dapat merangsang pembentukan radikal bebas. Yang ketiga, aktivasi jalur poliol dan protein kinase C yang juga meningkatkan pembentukan ROS. Akibatnya, tubuh mengalami stres oksidatif karena sistem antioksidan alami tidak mampu lagi mengimbangi jumlah radikal bebas yang terbentuk. Jika kondisi ini berlangsung terus-menerus, maka berbagai sel dan jaringan tubuh akan mengalami kerusakan. Yang ketiga, mekanisme kerusakan. Lalu, bagaimana radikal bebas dapat memperparah diabetes? Nah, target utama kerusakan adalah sel beta pankreas, yaitu sel yang berfungsi menghasilkan insulin. Sel beta memiliki pertahanan antioksidan yang relatif rendah sehingga sangat rentan terhadap serangan ROS. Radikal bebas ini dia dapat merusak membran sel melalui proses peroksidasi lipid, merusak protein sehingga fungsinya terganggu, serta menyebabkan kerusakan DNA yang akhirnya memicu kematian sel atau apoptosis. Semakin banyak sel beta yang rusak, maka produksi insulin akan semakin menurun. Selain itu, ROS juga mengganggu jalur pensinyalan insulin. Normalnya ya, insulin akan berkaitan dengan reseptornya sehingga glukosa dapat masuk ke dalam sel. Namun pada kondisi stres oksidatif, proses ini terganggu sehingga sel menjadi kurang responsif terhadap insulin. Kondisi ini disebut dengan resistensi insulin. Akibatnya, kadar glukosa darah tetap tinggi sehingga dia menghasilkan lebih banyak ROS. Terjadilah suatu lingkaran setan, yaitu hiperglikemia menyebabkan stres oksidatif, dan stres oksidatif kembali memperburuk hiperglikemia. Yang keempat, satria penyelamat antioksidan. Lalu, bagaimana antioksidannya bekerja? Nah, antioksidan adalah senyawa yang mampu menghambat atau menetralkan radikal bebas dengan cara mendonorkan elektron sehingga ROS-nya dia menjadi stabil dan tidak merusak sel. Tubuh sebenarnya memiliki dua jenis antioksidan. Nah, yang pertama adalah antioksidan endogen, yaitu antioksidan yang diproduksi oleh tubuh sendiri seperti superoksid dismutase atau SOD, katalase, terus ada glutathione peroksidase. Sedangkan yang kedua adalah antioksidan eksogen, yaitu yang diperoleh dari makanan maupun suplemen seperti vitamin C, vitamin E, beta karoten, ada selenium dan flavonoid dan polifenol dan lain sebagainya. Dengan menurunkan jumlah ROS, antioksidan dianya dapat membantu melindungi sel beta pankreas, memperbaiki fungsi insulin, mengurangi peradangan, serta mencegah komplikasi diabetes. Namun, perlu diingat bahwa antioksidan bukanlah obat utama diabetes, tetapi dianya terapi pendukung yang harus disertai pola hidup kita yang sehat dan pengobatan secara anjuran dokter. Nah, yang kelima, sumber dan aplikasi klinis. Apa saja sumber antioksidan yang dapat dimanfaatkan? Nah, beberapa sumber alami antioksidan itu seperti ada sayuran hijau seperti bayam dan brokoli, buah-buahan seperti stroberi, blueberry, jeruk dan anggur, kacang-kacangan dan biji-bijian, lalu teh hijau yang dimana teh hijaunya itu kaya katekin, lalu juga ada tomat yang mengandung likopen. Nah, selain dari makanan, terdapat juga suplemen antioksidan seperti vitamin C, vitamin E, alpha lipoic acid, dan koenzim Q10.
Beberapa penelitian menunjukkan bahwa antioksidan dapat membantu menurunkan stres oksidatif, memperbaiki sensitivitas insulin, serta mengurangi resiko komplikasi pada penderita diabetes. Namun, hingga saat ini, bukti ilmiah belum menunjukkan bahwa manfaat terbaik diperoleh apabila antioksidan berasal dari pola makanan yang sehat dan seimbang. Penggunaan suplemen sebaiknya dilakukan sesuai indikasi dan di bawah pengawasan tenaga kesehatan. Nah, dalam praktik kefarmasian, apoteker memiliki peran penting dalam memberikan edukasi mengenai penggunaan suplemen antioksidan yang tepat, mencegah interaksi obat, serta mendorong pasien menerapkan gaya pola hidup sehat. Kesimpulan dan take home message itu adalah, menurut saya, diabetes mellitus tidak hanya ditandai oleh tingginya kadar gula darah, tetapi juga disertai dengan meningkatkan stres oksidatif akibat pembentukan radikal bebas atau ROS tadi yang berlebihan. Nah, stres oksidatif menyebabkan kerusakan sel beta pankreas dan memperburuk resistensi insulin, sehingga dianya mempercepat terjadinya komplikasi diabetes. Nah, antioksidan berperan penting dalam menetralkan radikal bebas, melindungi sel, dan membantu mengurangi kerusakan akibat stres oksidatif. Namun, antioksidan ini bukan pengganti terapi diabetes. Nah, dianya pengendalian gula darah, pola makan sehat, aktivitas fisik, serta kepatuhan terhadap pengobatan tetap menjadi kunci utama dalam pengelolaan diabetes. Nah, take home message yang dapat kita ambil itu, mengontrol kadar gula darah adalah langkah utama, sedangkan antioksidan merupakan pelindung tambahan yang membantu menjaga sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Nah, kombinasi terapi medis, pola hidup yang sehat, dan asupan antioksidan yang cukup merupakan strategi terbaik untuk mencegah komplikasi diabetes mellitus. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.